Berbagai terapi komplementer pada perawatan paliatif. Perkembangan terapi komplementer akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak negara dan menjadi salah satu pilihan pengobatan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang meningkat dan berkembangnya penelitian terhadap terapi komplementer menjadi peluang perawat untuk berpartisipasi sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal pemberian terapi komplementer pada perawatan paliatif. Apa itu terapi komplementer? Terapi komplementer adalah jenis terapi tradisional yang diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual. Klasifikasi terapi komplementer ada mind body terapi, alternatif sistem pelayanan, terapi biologis, terapi manipulatif dan sistem tubuh, serta terapi energi. Perawatan paliatif adalah perawatan kesehatan terpadu yang bersifat aktif dan menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin yang terintegrasi. Perawatan paliatif diberikan sejak diagnosa ditegakkan sampai akhir hayat. Perawatan paliatif mencakup pelayanan terintegrasi antara dokter, perawat, pekerja sosial, psikolog, konselor spiritual, relawan, apoteker, dan profesi lain yang diperlukan. Tujuan perawatan paliatif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan pasien dan memberikan dukungan serta perawatan pada pasien di fase terakhir dari penyakitnya, mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umur pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta memberikan support kepada keluarga penderita. Fungsi perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien paliatif. Yang pertama, sebagai konselor, perawat dapat menjadi tempat bertanya, konsultasi, dan diskusi apabila klien membutuhkan informasi. Yang kedua, sebagai pendidik kesehatan, perawat dapat menjadi pendidik bagi perawat di sekolah tinggi keperawatan. Yang ketiga, sebagai peneliti, melakukan berbagai penelitian yang dikembangkan dari hasil-hasil evidence-based practice. Sebagai pemberi pelayanan langsung dalam praktik pelayanan kesehatan yang melakukan integrasi terapi komplementer. Selanjutnya, sebagai advokat, berperan untuk memenuhi permintaan kebutuhan perawatan komplementer yang mungkin diberikan, termasuk perawatan alternatif. Macam-macam terapi komplementer pada pasien paliatif. Terapi komplementer dibagi menjadi dua, ada yang invasif dan invasif. Invasif itu meliputi akupuntur dengan bekam basah. Terapi non-invasif itu terapi energi, terapi biologis, dan terapi sentuhan modalitas. Kemudian penerapan terapi komplementer pada pasien paliatif. Beberapa terapi komplementer pada pasien kanker. Yang pertama itu terapi musik. Terapi ini merupakan bagian dari terapi komplementer pada perawatan kanker yang berdampingan dengan terapi medis. Terapi musik memiliki kelebihan sebagai intervensi yang dapat diterapkan secara sederhana,
non-invasif, perangsang relaksasi non-farmakologis yang aman, murah, dan efektif. Contoh penerapannya itu selected individual musik terapi. Terapi komplementer ini sudah diterapkan di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta untuk menangani pasien kanker. Terapi ini diberikan selama 15 sampai 20 menit dan memberikan kebebasan pasien untuk memilih musik yang disukai dan dikombinasikan dengan nafas dalam. Kemudian, terapi komplementer pada pasien stroke. Jenis terapi alternatif komplementer yang sering digunakan oleh pasien stroke adalah mind body therapy, dilanjutkan dengan biological based therapy dan alternatif medical system. Terapi komplementer pada pasien HIV/AIDS. Penderita HIV biasanya rentan mengalami depresi, yang mengalami depresi rentan terhadap penyakit 2 kali lebih sering dibanding dengan penderita HIV yang tidak mengalami depresi. SCVT merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat depresi pada pasien HIV/AIDS. Keefektifan SCVT terletak pada penggabungan antara spiritual forward dengan energi psikologi. Kemudian penerapan terapi komplementer pada pasien Alzheimer. Menurut penelitian Guiten menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang jelas antara terapi musik terhadap tingkat ansietas dan depresi pada lansia yang mengalami Alzheimer. Setelah terapi dengan musik selama 4-16 minggu dengan menggunakan sampel sebanyak 30 orang yang diambil secara random. Selanjutnya, penerapan terapi komplementer pada pasien TB. Tuberkulosis paru atau biasa disebut TB merupakan penyakit kronik yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Spiritual Emotional Freedom Technique merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang sering digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Terapi ini terdiri dari 2 aspek, yaitu spiritual dan biologis. Terima kasih.